Bab 676 memasuki alam abadi. Wah, Brother Wuking, kamu benar-benar bukan orang yang sederhana. Kamu bahkan tahu Ya Fei ini? Setelah Ya Fei pergi, Wang Long mendekat dengan wajahnya yang penuh dengan segala macam kekaguman. Karena Ya Fei selalu mengenakan senyum di wajahnya dan tatapannya cukup lembut, dari penampilannya, dia tampak seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama. Orang tidak bisa melihat kebenciannya terhadap Chu Feng. Chu Feng hanya tersenyum ringan tetapi tidak menjawab ketika dia mendengar pertanyaan Wang Long. Dia merasa bahwa meskipun Wang Long memiliki kultivasi yang baik, dia jelas tidak memiliki kecerdasan yang cukup. Chu Feng tidak berbicara bahasa yang sama dengan dia. Junior Wuking, tampaknya ada semacam konflik antara kamu dan Ya Fei. Seperti yang diharapkan, orang-orang seperti Xia Yu, yang memiliki hati yang sangat cermat, langsung melihat perselisihan antara Chu Feng dan Ya Fei. Dia secara tersembunyi mengirim pesan mental bertanya kepadanya tentang hal itu, dan pada saat yang sama, Chun Wu dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Memang ada beberapa insiden kecil, tapi itu tidak layak disebutkan. Tentu saja, Chu Feng tidak akan memberitahu Xia Yu dan yang lainnya tentang masalah itu karena dia tidak sepenuhnya mempercayai mereka. Junior Wuking, terlepas dari apapun, ikuti saja kami ke alam abadi menandai bela diri dan semuanya akan baik-baik saja. Bersama kami di sini, tidak peduli siapa mereka tidak akan berani melakukan apapun kepada kamu. Lagi pula, ini adalah puncak Misty Peak. Chun Wu juga mengirim pesan mental. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Tepat pada saat itu, suara gemuruh tiba-tiba datang dari pusat alun-alun. Seluruh puncak gunung mulai bergetar hebat. Dalam situasi itu, semua orang bisa melihat dengan jelas siluet yang bersinar muncul dari alun-alun, perlahan-lahan naik dan akhirnya menjadi gerbang yang kokoh. Gerbang itu setinggi 100 meter dengan sinar bercahaya di mana-mana. Itu muluk, perkasa, dan sangat mendominasi. Terlebih lagi, pada saat itu, gerbang itu perlahan terbuka. Untaian kabut berwarna-warni dan aneh seperti udara surgawi berputar di sekitar gerbang saat keluar. Dan melalui kabut berwarna-warni, semua orang bisa melihat, di dalam gerbang, kabut berlama-lama, puncak yang bisa menyentuh langit, deretan derek terbang. Air terjun mengalir. Itu bukan hanya dunia yang berdiri sendiri, itu lebih seperti sebuah dunia nyata untuk abadi. Alam abadi yang bertanda bela diri adalah tanah suci bela diri. Aku sudah menunggu selama bertahun-tahun, dan akhirnya, aku memiliki kesempatan untuk memasuki tanah suci budidaya ini. Wahahaha. Petik 2. Tiba-tiba, tawa gila terdengar. Seorang wanita tua terbang dari puncak gunung, dan tiba di tengah alun-alun. Melihat pakaiannya, semua orang bisa mengenalinya sebagai salah satu penjaga puncak berkabut. Apa yang dia katakan? Bagaimana martial marking Immortal Realm menjadi tanah suci martialism? Mendengar kata-kata orang itu, diskusi muncul dan semua orang merasa tidak percaya. Namun, saat itu, orang itu melakukan tindakan yang melampaui imajinasi siapapun. Ketika dia berteriak, "Tanah suci martialism, aku datang." Dia terbang dan langsung ke gerbang yang terbuka. Ledakan. Tapi saat dia menyentuh kabut berwarna-warni dengan ledakan, suara keras terdengar. Orang itu benar-benar meledak di sana dan kemudian, menjadi kabut darah, yang menghilang dalam garis pandang semua orang. Surga, ada apa dengan orang itu? Apakah dia ingin mati? Hanya mereka yang di bawah usia 30 dapat memasuki alam abadi menandai bela diri, atau mereka akan meledak dan mati. Melihat itu, mereka bahkan lebih terkejut dan merasa bahwa orang itu sedang sakit. Orang lain yang tidak menginginkan hidup mereka. Pada saat itu, Xia Yu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Senior Xia Yu, apa yang terjadi? Bukankah itu seseorang dari Misty Peak? Dia harus tahu bahwa dia tidak bisa memasuki alam abadi martial marking. Mengapa dia masih melakukan tindakan gila seperti itu? Chu Feng ingin tahu bertanya. Jujur saja, beberapa orang berpikir bahwa alam abadi menandai bela diri adalah pintu masuk ke tanah suci bela diri. Jadi, selalu ada orang yang memikirkan cara untuk memasuki Misty Peak, dan ketika martial marking Immortal Realm terbuka, mereka, tanpa peduli dengan kehidupan mereka, langsung menuju ke sana. Jelas Xia Yu. Jadi itu berarti sejak awal, kamu tahu dia akan mati.
Mengapa kamu tidak menghentikannya? Chu Feng bertanya lagi dengan bingung. Meskipun wanita tua itu kuat, dia hanya peringkat 3 Martial Lord. Namun, Xia Yu adalah peringkat 4 Martial Lord. Jika dia menghentikannya pada awalnya, wanita tua itu tidak akan mati. Setiap kali peristiwa tragis seperti ini terjadi, tidak ada cara untuk menghentikannya karena beberapa orang sudah berkultivasi ke tahap yang gila. Mereka hanya merasa bahwa perkiraan mereka sendiri benar. Tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka tidak percaya. Aku takut bahkan jika mereka mati, mereka masih akan berpikir bahwa realem abadi menandai bela diri benar-benar pintu masuk ke tanah suci bela diri. Jadi, daripada menghentikan mereka, lebih baik membiarkan mereka mati. Dengan begitu, setidaknya kematian mereka bisa memperingatkan mereka di masa depan. Kalau tidak, mereka yang memasuki puncak berkabut dengan tujuan lain tidak akan dimaafkan oleh tuanku bahkan jika mereka tidak mati, jelas Xia Yu. Hanya setelah mendengar kata-kata itu Chu Feng mengerti apa yang dimaksud Xia Yu. Mungkin Lady Piao Miao menilai dari sifatnya. Benar-benar tidak akan mudah memaafkan siapa yang datang ke puncak berkabut dengan tujuan jahat. Jadi, Chu Feng mengerti mengapa Xia Yu dan yang lainnya tidak menghentikannya. Anak-anak dari wilayah Laut Timur. Gerbang ke realem abadi menandai marsial telah dibuka. Apakah kamu siap? Petik 2. Tiba-tiba, suara lembut yang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat terdengar. Melihat ke arah asal suara, orang bisa melihat seseorang muncul diam-diam di atas gerbang realem immortal marsial menandai. Orang itu adalah Lady Piao Miao. Wus! Setelah Lady Piao Miao muncul, dia melambaikan lengan bajunya. 100 helai cahaya terbang keluar dan melesat ke arah generasi muda. Junior Wuking, cepat tangkap mereka. Itu adalah jimat abadi. Xia Yu buru-buru mengingatkan Chu Feng ketika dia melihat adegan seperti itu. Pada saat yang sama, dia, serta Chun Wu, Dong Sui, dan Qiu Zhu membuka telapak tangan mereka untuk menangkap untaian cahaya yang perlahan-lahan terbang. Chu Feng tidak lengah dan sama, membuka telapak tangannya untuk menangkap untaian cahaya. Setelah untaian cahaya masuk ke tangannya, Chu Feng merasakan panas menyebar dan kemudian, tak lama setelah itu, perasaan seperti itu menghilang. Membuka telapak tangannya untuk melihatnya, dia melihat simbol khusus di telapak tangannya. Selain itu, seolah-olah itu memiliki kehidupan perlahan-lahan bergoyang-goyang. Ini adalah jimat abadi, pintu keluar ke alam abadi menandai marsial. Ketika dihadapkan dengan bahaya yang tak terkalahkan, atau ketika seseorang ingin meninggalkan alam abadi menandai bela diri, beri kekuatan bela diri ke dalamnya. Ini dapat membawa kamu menjauh dari realem abadi menandai marsial dan kembali ke tempat ini. Terakhir, aku akan memperingatkan kalian semua lagi. Alam abadi menandai bela diri terbuka untuk batas 10 hari. Dalam 10 hari, kamu harus meninggalkan alam abadi menandai bela diri, atau yang akan kamu temui hanyalah kematian. Pergi. Mukjizat baru sedang menunggu untuk diciptakan oleh kamu. Apakah kamu ingin mendapatkan keterampilan bela diri yang kamu dambakan? Kemudian ambil kekuatanmu, dan andalkan dirimu untuk mendapatkannya. Kata-kata Lady Piao Miao terukir di hati semua orang, membuatnya jadi tidak ada yang berani melawan mereka. Segera setelah dia selesai berbicara, hampir semua orang yang memiliki jimat abadi di puncak gunung menjadi untaian cahaya dan mulai terbang. Seperti meteor, mereka menembak ke gerbang. Junior Wuking, pegang tanganku atau setelah masuk, kita akan terbelah oleh formasi roh. Chun Wu tiba-tiba mengingatkan saat Chu Feng akan bergerak. Melihat ke sana, baru saat itulah Chu Feng menemukan Chun Wu, Xia Yu, Dong Sui, dan Qiu Zhu, keempat wanita cantik itu, memegang tangan satu sama lain dengan erat. Selanjutnya, Chun Wu mengulurkan tangan putih murni padanya. Melihat itu, Chu Feng ringan tersenyum dan tidak menunda lagi. Dia mengulurkan lengannya dan dengan erat meraih tangan lembut Chun Wu. Kemudian, dengan ditemani 4 wanita cantik, dan di bawah tatapan kagum laki-laki yang tak terhitung jumlahnya, mereka menyerbu gerbang-gerbang alam abadi yang bertanda bela diri. Namun, seperti Chu Feng dan yang lainnya masuk, di dalam alun-alun, Ya Fei juga berpegangan tangan dengan bawahannya. Namun, dia tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebaliknya, dia memelototi tempat Chu Feng menghilang,
dan berkata dengan suara rendah, "Bajingan sialan. Jangan berpikir bahwa mimpi seperti itu dapat membuatku takut. Kamu sebaiknya terus mengikuti keempat gadis itu, atau kalau kamu bertemu aku sendirian, aku akan membuatmu berharap kamu mati." Petik 2. Bab 677 Mata Surga yang menunjukkan kekuatan mereka. Ketika dia melewati gerbang, Chu Feng merasa matanya menjadi kabur dan ketika visinya kembali normal, dia berada di dunia lain. Itu bukan bidang indah abadi yang dia lihat sebelumnya, tapi bentangan pegunungan yang terus-menerus. Tampaknya merentang tak terhingga, dan akhirnya tidak bisa dilihat. Selain itu, pegunungan itu sangat aneh. Itu tidak memiliki puncak, dan terdiri dari bukit demi bukit, telanjang kehidupan. Memang, mereka adalah bukit. Bukit batu mirip dengan roti kukus, dan bahkan tidak ada gulma. Selain itu, hal yang paling aneh di pegunungan adalah hembusan angin yang sesekali muncul. Di dalam angin kencang bahkan ada bintik pasir. Itu sangat aneh. Ini adalah realem immortal marsial menandai. Chu Feng merasa cukup terkejut. Bagaimana itu bahkan terlihat seperti dunia abadi? Itu hanyalah tempat yang sunyi yang tidak bisa menjadi lebih sunyi lagi. Ini adalah realem immortal marsial menandai sejati. Adegan yang kami lihat di luar tidak lebih dari ilusi, Xia Yu menjelaskan. Lalu bagaimana seseorang bisa mendapatkan tanda bela diri? Chu Feng sudah menyebar kekuatan rohnya, tetapi menemukan selain bukit-bukit kosong dan angin berbintik pasir yang aneh. Bahkan tidak ada satu rambut pun. Jika martial markings ini mudah ditemukan, maka mereka tidak akan martial markings. Ikut saja dengan kami. Xia Yu ringan tersenyum, lalu naik ke udara. Chun Wu dan yang lainnya mengikuti dengan cermat. Keempat tumbuh di Misty Peak, jadi kemungkinan besar, tidak ada yang tahu realem immortal martial marking lebih jelas daripada mereka. Jadi, Chu Feng tidak menyatakan keberatan dan mengikuti mereka berempat, terbang di atas pegunungan aneh yang tampaknya tidak terbatas dan tanpa batas. Dalam perjalanan mereka terbang, mereka bertemu orang lain. Chu Feng bisa melihat kebingungan di wajah mereka. Berada di lingkungan seperti itu, tidak melihat sedikit pun tanda marsial, semua orang merasakan tekanan besar. Setelah semua, itu tidak mudah datang ke realem immortal martial marking. Tidak seorang pun ingin kembali dengan tangan kosong. Jadi, dalam situasi seperti ini, orang-orang yang melihat Chu Feng dan yang lainnya bertindak seolah-olah mereka melihat penyelamat. Tanpa malu-malu, mereka ingin bepergian bersama mereka, tetapi ditolak oleh Xia Yu dan yang lainnya. Saat mereka mencari dengan membabi buta, di dalam pasir kuning yang terbang melewati, Chu Feng dan yang lainnya tiba-tiba menemukan simbol yang aneh. Itu sebesar merpati dewasa, dan juga memiliki sepasang sayap emas yang menyilaukan. Itu terbang di dalam badai pasir, dan itu sangat tajam, kecepatannya juga sangat cepat. Ini penandaan bela diri, cepat. Melihat itu, mata Xia Yu dan yang lainnya menyala. Tak lama setelah itu, mereka berempat pergi pada saat yang sama, langsung menyegel pelarian penandaan bela diri. Dengan sangat mudah dan santai, mereka menangkap tanda bela diri. Senior Xia Yu, biarkan kami berlima membaginya secara merata. Kamu mengambil penandaan bela diri pertama ini, kata Chun Wu, Dong Sui, dan Qiu Zhu pada saat yang sama setelah menangkap penandaan bela diri. Tentu saja. Xia Yu tidak menolak ide itu, dan menggunakan tangan kanannya, dia meraih tanda bela diri dan dengan ringan mengepal. Sebuah cahaya yang menyilaukan melonjak ke tubuhnya dari telapak tangannya, dan akhirnya, tiba di lengannya sebelum meredup. Lihat, ini sukses. Setelah itu, Xia Yu bahkan menarik lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang seputih salju. Pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya bisa melihat, di lengannya, bahwa tanda emas kecil muncul. Persis seperti itu tercetak di lengannya. Dan setelah kesuksesan pertama, Xia Yu dan yang lainnya sangat gembira. Mereka mulai melanjutkan pencarian, dan jelas, mereka berempat telah menyelesaikan persiapan mereka. Setiap kali mereka menemukan tanda bela diri, mereka akan tertangkap oleh teknik cepat kilat mereka. Tanda yang tertangkap terbagi rata oleh mereka berlima. Meskipun Chu Feng tidak melakukan banyak upaya, dia masih memiliki perpecahan yang menjadi miliknya. Terlebih lagi, keempat wanita itu tidak memiliki satu kata pun keberatan. Sebaliknya,
Mereka merasa itu masuk akal. Chu Feng dan yang lainnya mencari hampir sepanjang hari dan malam. Namun, tepat ketika warna malam akan memudar, baru saat itulah Xia Yu dan yang lainnya memutuskan untuk tidur siang kecil sampai siang hari sebelum melanjutkan pencarian mereka. Melihat 4 wanita cantik tidur di sisinya, dan juga melihat 2 tanda bela diri tercetak di lengannya, Chu Feng belum tidur. Dalam waktu sehari, mereka berlima menangkap 10 tanda bela diri secara total. Membagi mereka secara merata menghasilkan 2 untuk masing-masing. Ekstrapolasi, 10 hari kemudian, masing-masing dari mereka akan mendapatkan 20 tanda marsial. Hasil itu sebenarnya tidak buruk, tapi itu bukan sesuatu yang diinginkan Chu Feng. Jelas gadis-gadis ini melihat potensi kamu, jadi mereka rela mengorbankan keuntungan mereka untuk membawamu ke sini dan menikmati panen mereka. Saat ini, apa yang kamu makan sama dengan makan siang gratis. Tapi aku kira kamu benar-benar tidak mau membiarkan ini terus berlanjut, bukan? Tepat pada saat itu, suara manis Egi tiba-tiba terdengar di kepala Chu Feng. Egi, bisakah kamu melihat asal dari tanda bela diri ini? Tanya Chu Feng buru-buru. Rentang pengetahuan Egi membentang lebih luas daripada miliknya, dan meskipun dia berasal dari dunia roh Asura, dia masih tahu banyak hal yang tidak dia ketahui. Aku tidak bisa, tetapi kamu bisa mencoba mata surga. Meskipun mata surga adalah teknik spiritualis dunia, itu berbeda dari kekuatan roh. Mungkin akan ada beberapa penemuan, kata Egi. Betul, mata surga. Bagaimana aku bisa melupakannya? Sebuah wahyu datang ke Chu Feng setelah mendengar kata-kata Egi. Setelah memasuki alam abadi yang bertanda bela diri, dia selalu menggunakan kekuatan rohnya untuk mengamati alam, tetapi tidak ada apa-apa. Jadi, dia secara tidak sadar merasa bahwa tidak ada keuntungan menjadi spiritualis dunia di alam abadi yang bertanda bela diri, yang secara tidak langsung membuatnya lupa tentang mata langitnya. Setelah menerima pengingat Egi, Chu Feng tidak berdiam lagi, dan tanpa peduli apakah mata surga akan bekerja, dia setidaknya harus mencoba. Di alam abadi menandai bela diri, siang hari matahari menyinari segalanya, tetapi pada malam hari tidak ada cahaya bulan atau bintang yang bisa terlihat. Bisa dikatakan hitam pekat, tetapi ketika Chu Feng menggunakan mata langitnya, matanya langsung menyala. Segala sesuatu di depan matanya seolah-olah mereka terlihat di siang hari. Setelah beberapa saat pencarian terperinci, Chu Feng, yang terkejut dan gembira, ditemukan di kepala gunung di dekatnya, ada formasi simbolik skala kecil. Meskipun sangat lemah sehingga berkedip-kedip di dalam dan di luar keberadaan, itu memang formasi. Pada saat itu, Chu Feng pertama kali menurunkan mata langitnya. Dia kemudian menemukan bahwa formasi menghilang, dan setelah menggunakan mata surga lagi, formasi muncul kembali. Chu Feng hati-hati berjalan dan menggunakan kekuatan roh untuk memeriksanya. Dia hampir tidak bisa merasakan apapun yang membedakannya dari lingkungannya, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun, ketika dia menggunakan mata langitnya untuk memeriksanya, dia menemukan bahwa itu seperti formasi yang memiliki kehidupan. Memang, hanya dengan menggunakan mata surga dia bisa melihat hal ini. Chu Feng meletakkan formasi pembukaan untuk mencoba. Untuk beberapa alasan, aku merasa bahwa benda di dalamnya sangat mungkin sebagai tanda bela diri, Egi mengingatkan. Sejujurnya, Chu Feng sudah memikirkan itu juga. Dengan pikiran, dia pertama meletakkan formasi segel di sekelilingnya, kemudian hanya setelah dia meletakkan formasi pembukaan. Terbuka. Setelah formasi pembukaan dioperasikan, formasi simbolis dengan cepat berubah dan pada akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi penampilan penandaan bela diri. Selain itu, ia terbang keluar dari batu, ingin melarikan diri. Bab 678 Alam Terkena. Namun, Chu Feng sudah melakukan persiapan. Bagaimana dia bisa membiarkannya kesempatan untuk melarikan diri? Dia menginginkan formasi penyegelan untuk menyusut dengan cepat, dan pada akhirnya, tanda bela diri tidak punya tempat untuk melarikan diri. Itu hanya bisa dengan patuh maju ke arah Chu Feng. Dengan demikian, itu mudah ditangkap olehnya saat masuk ke telapak tangannya. Setelah martial marking memasuki tangannya, Chu Feng membukanya sedikit dan merasakan tanda itu langsung menghilang.
Itu menjadi cahaya keemasan, dan melalui telapak tangannya, itu masuk ke tubuhnya, akhirnya berhenti di lengannya. Ketika dia menarik lengan bajunya, Chu Feng tidak bisa menahan perasaan senang. Dia melihat bahwa jumlah tanda bela diri di lengannya menjadi 3 dari 2. Formasi simbolis yang disembunyikan di bukit benar-benar tanda marsial yang mereka cari dengan susah payah. Hahaha, aku tidak berharap mata surga memiliki efek yang luar biasa. Itu benar-benar dapat menemukan lokasi persembunyian tanda bela diri. Petik 2. Saat itu, Chu Feng benar-benar gembira. Dia sudah menemukan tanda bela diri pada jarak yang begitu singkat, dan karena realem immortal tanda bela diri begitu besar, pasti ada lebih banyak tanda bela diri baginya untuk mencari. Selain itu, karena dia merasa bahwa kekuatan roh tidak berpengaruh, mungkin hanya dia sendiri yang bisa menemukan tanda bela diri yang tersembunyi di bukit. Dia berada di alam abadi menandai bela diri kemudian akan seperti ikan yang mendapatkan air, dia akan mendapatkan panen besar. Setelah itu, Chu Feng memeriksa daerah tempat dia berada dengan mata surga. Setelah menemukan tidak ada formasi simbolis di dekatnya, ia kembali ke Xia Yu dan yang lainnya. Dia tidak membuat suara, dan hanya menutup matanya untuk istirahat singkat. Junior Wuking, bangun. Kita hanya punya waktu 10 hari. Saat ini, 1 hari telah berlalu, dan kita perlu menggunakan lebih banyak waktu untuk mencari tanda bela diri, kamu tahu? Kamu babi malas, cepat bangun. Namun, Chu Feng merasakan suara Chun Wu berdering tanpa henti di telinganya tak lama setelah dia menutup matanya. Selain itu, bahkan ada rasa sakit yang datang dari telinganya. Membuka matanya, dia menemukan bahwa Chun Wu saat ini menggunakan tangannya yang putih bersih untuk memutar telinganya. Xia Yu, Dong Sui, dan Qiu Zhu sudah bangun dan sedang menyiapkan makanan di dekatnya. Melihat penampilannya yang bingung, mereka tidak bisa menahan tawa langsung. Chu Feng bangkit dan melihat ke kejauhan. Dia melihat bahwa langit baru saja mulai memancarkan cahaya, tetapi itu belum terlalu terang. Menurut perkiraannya, dia seharusnya hanya tidur kurang dari 1 jam. Tapi itu baik-baik saja. Di dunia tempat Chu Feng dan yang lainnya berada, tidak apa-apa bahkan jika mereka melewatkan tidur selama beberapa hari dan malam. Paling-paling, mereka akan sedikit linglung. Jadi, jam tidur sudah cukup untuk memulihkan energi Chu Feng. Ayo pergi. Setelah seharian mencari, aku yakin banyak orang sudah tahu bahwa tanda bela diri tersembunyi di dalam angin pasir. Jika kita ingin menemukan lebih banyak tanda marsial daripada yang lain, kita harus lebih bekerja keras daripada yang lain. Setelah memakan jatah yang disiapkan, Xia Yu dan yang lainnya naik ke udara berturut-turut bersiap untuk terus mencari tanda marsial. Junior Wuking, terbang lebih tinggi. Tanda bela diri sangat licik, mereka tidak akan bersembunyi di wilayah rendah angin pasir. Mereka biasanya akan menyembunyikan diri mereka tinggi di langit di antara angin. Dong Sui mengingatkan tanpa sadar ketika dia melihat bahwa Chu Feng terbang sangat rendah. Para senior, aku akan jujur di sini. Tadi malam, aku sudah menemukan metode baru untuk menemukan tanda bela diri. Senior, ikuti aku. Pasti akan ada panen yang lebih besar, kata Chu Feng sambil tersenyum. Junior Wuking, jangan bercanda. Tuan aku secara pribadi memberitahu aku bahwa tanda bela diri tersembunyi di dalam angin berpasir yang tinggi di langit. Jadi, jika kita ingin menemukan tanda bela diri, yang terbaik adalah mencari yang tinggi. Bagaimana mungkin kamu bisa menemukannya dengan terbang sangat rendah? Dong Sui berkata dengan senyum samar, tetapi di dalam suaranya, ada sedikit ejekan. Lansia, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa melihat ini. Chu Feng tidak memulai argumen ketika Dong Sui menyatakan keraguannya. Dia menarik lengan baju di atas lengan kirinya dan menunjukkannya pada 4 wanita cantik. Sebenarnya, saat ini, jika Chu Feng ingin mencari sendiri, tidak akan perlu untuk memisahkan tanda marsial yang ia dapatkan secara merata dengan mereka. Dengan itu, panen Chu Feng hanya akan tak terbayangkan. Namun, karena Xia Yu dan yang lainnya tidak meninggalkan Chu Feng dan tanpa syarat berbagi hasil panen mereka dengan Chu Feng, tentu saja, Chu Feng tidak bisa begitu tidak loyal. Bagaimanapun, dalam hati Chu Feng, persahabatan lebih penting daripada manfaat. Untuk alasan itu saja, dia tidak menyembunyikan metode uniknya dan, sejak awal,
memutuskan untuk berbagi tanda marsial dengan Xia Yu dan yang lainnya. Sangat, Junior Wuking, kapan kamu menemukan martial marking lain? Memang, setelah melihat bahwa sebenarnya ada 3 martial marking yang tercetak di lengan Chu Feng, keempat wanita cantik itu terkejut. Lanjut usia, tadi malam, ini adalah tanda bela diri yang aku tangkap sendiri semalam. Namun, metode yang digunakan sama sekali berbeda dari yang kamu gunakan kemarin. Aku yakin hanya aku yang bisa menggunakan metode ini, jadi itu sebabnya efisiensinya akan lebih tinggi, kata Chu Feng. Junior Wuking, kamu harus berhenti bercanda. Tanda marsial sangat licik, bahkan kita berempat harus bergerak bersama untuk menjamin penangkapan. Seseorang yang menangkap mereka benar-benar pekerjaan yang terlalu sulit. Kecuali jika seseorang memiliki keberuntungan, itu tidak mungkin. Dong Sui tidak percaya Chu Feng terlalu banyak dan merasa bahwa Chu Feng kemungkinan mengandalkan keberuntungan untuk menangkap tanda marsial sendiri. Senior Dong Sui sangat benar. Kecepatan penandaan bela diri sangat cepat. Jika ditemukan di udara, 4 sisi pelariannya harus disegel dengan kerjasama beberapa orang agar memiliki peluang lebih besar untuk menangkapnya. Petik 2. Namun, jika kita sudah tahu di mana penandaan bela diri muncul sebelumnya dan formasi Sealing Spirit diletakkan di sana, kita hanya perlu menunggu kemunculannya untuk menangkapnya segera. Dan mencegah penandaan bela diri melarikan diri, kata Chu Feng dengan senyum ringan. Ho, Junior Wuking, tolong jangan katakan padaku kamu sudah tahu di mana tanda marsial akan muncul sebelumnya. Dong Sui dengan curiga menatap Chu Feng. Cemoohan di matanya menjadi lebih kuat. Seperti yang orang katakan, hal-hal yang kamu lihat sendiri adalah kebenaran. Saat ini, masuk akal kalau senior Dong Sui tidak percaya padaku. Namun, jika kamu secara pribadi melihat tampilan, kamu akan percaya padaku, Chu Feng menjelaskan sambil tersenyum. Butuh waktu untuk pengujian, alam abadi menandai bela diri hanya terbuka selama 10 hari. Saat ini, 1 hari telah berlalu. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah menghitung setiap menit dan detik. Di mana kami punya waktu untuk membiarkan kamu menguji? Kata Dong Sui, terdengar sangat tidak senang. Saat ini, dia sudah agak tidak sabar. Dari sudut pandangnya, teknik formasi roh tidak berguna di realem abadi menandai marsial. Jadi, dilihat dari kekuatan Chu Feng, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menangkap tanda marsial sendiri. Yang ketiga di tangannya pasti karena keberuntungan, dan saat ini, Chu Feng berbohong. Tanda bela diri di tanganku sudah membuktikan segalanya. Jika kamu tidak percaya kepada aku, maka aku tidak bisa melakukan apa-apa. Melihat itu, kita hanya bisa berjalan dengan cara kita sendiri karena metode yang aku gunakan untuk mencari martial markings berbeda dari kamu. Chu Feng, juga, sangat tidak senang dengan keraguan Dong Sui terhadapnya. Junior Wuking, kamu tidak akan berpikir bahwa aku takut berpisah dengan kamu? Lihatlah tanda marsial di lengan kamu dengan hati-hati. Meskipun kamu sendiri telah menangkap 1, jangan lupa dari mana 2 lainnya berasal. Jika kami tidak memberikannya kepada kamu, kamu tidak akan mendapatkan seuntai rambut pun. Petik 2. Wajah Dong Sui berubah sangat tiba-tiba setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Kebaikan sebelumnya tidak ada lagi, dan menggantikannya adalah wajah yang dibanjiri amarah dan ketidaksenangan. Wanita ini memang tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Bab 679 Setiap cara mereka. Senior Dong Sui, apa yang kamu lakukan? Junior Wuking hanya memikirkan demi kita. Tidak masalah apakah itu berguna atau tidak, tidakkah kita tahu jika kita mencobanya? Mengapa kamu harus mengucapkan kata-kata buruk seperti itu? Pada saat itu, kulit Chunwu berubah juga. Untuk Chu Feng, dia, tanpa diduga, menegur Dong Sui. Apakah itu karena aku tidak berperasaan, atau karena dia tidak memiliki hati nurani? Jika hanya kami berempat, aku berani menjamin bahwa panen kami akan lebih besar. Tapi sekarang, untuk siapa kita melakukan ini? Bukankah itu untuknya? Namun dia berbicara kepada aku seperti ini, dan bahkan mengancam aku dengan berjalan dengan cara kita sendiri. Benar-benar lelucon. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut berpisah dengannya? Chunwu, jika kamu tidak memohon untuk membawa Wuking ini bersama kami hari itu, aku tidak akan pernah mau membawa lintah yang tidak berguna.
Jadi bagaimana jika dia bagus dengan teknik formasi roh? Di tempat ini, teknik formasi roh benar-benar tidak berguna, kata Dong Sue dengan geram, menunjukkan ketidaksenangan di hatinya. Dia tidak peduli seperti yang muncul di permukaan tentang masalah berbagi tanda marsial dengan Chu Feng. Sebaliknya, dia sangat peduli. Dan pada saat itu, kulit Chu Feng menjadi sangat tidak sedap dipandang karena dia akhirnya mengetahui kebenaran. Awalnya, dia bahkan berpikir Dong Sue dan yang lainnya dengan tulus ingin membantunya, namun, melihatnya sekarang, itu benar-benar berbeda. Setidaknya dalam hati Dong Sue, dia tidak hanya merasa pahit karena berbagi tanda bela diri dengan Chu Feng, terlebih lagi, dia merasa bahwa Chu Feng adalah lintah, beban. Ini adalah alasan mengapa dia melampiaskan kemarahan kepada Chu Feng saat ini. Itu karena sudah pada waktu sebelumnya, dia tidak menyukai Chu Feng. Hal yang paling tidak bisa dipercaya oleh Chu Feng adalah, kesediaan mereka untuk membawa dan melindunginya adalah hasil dari permohonan Chun Wu. Akibatnya, hati Chu Feng menjadi cukup rumit. Perasaan baik yang baru-baru ini muncul untuk Dong Sue langsung lenyap seperti bisikan asap. Senior Dong Sue, kamu salah. Hari itu, ya, aku menyarankan membawa Junior Wuking bersama kami, tapi aku tidak memohon kepada siapapun. Jelas, kamu semua secara sukarela setuju dengan aku. Jangan pikir aku tidak tahu apa pendapatmu. Ketika kamu setuju, saat itu bukan karena alasan lain tetapi karena kamu memerhatikan teknik pembentukan roh Junior Wuking. Kamu ingin mengandalkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak tanda bela diri. Namun, setelah tiba di tempat ini, kamu menemukan bahwa teknik formasi roh sama sekali tidak berguna. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan spirit seseorang, itu tidak akan ada gunanya, dan lebih tepatnya, metode yang guru katakan paling langsung dan efektif. Kamu semua merasa bahwa Junior Wuking tidak memiliki nilai lebih. Kamu merasa dia menjadi beban. Bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu seperti ini? Jika suatu hari aku tidak lagi berharga bagimu, apakah aku akan menjadi bebanmu juga? Chun Wu juga bertanya dengan sengit. Chun Wu, perhatikan nada bicaramu. Apakah ini caramu berbicara dengan seniormu? Dong Sue dengan marah menegur. Chun Wu, diam. Bagaimana kamu bisa begitu tidak sopan? Pada saat yang sama, Xia Yu juga berbicara dan menegur Chun Wu. Hanya Qiu Zhu, saat ini, yang dalam posisi canggung. Dia menyarankan dengan tenang, Senior Dong Sue, Junior Chun Wu, satu kata lebih sedikit dari kalian masing-masing, jangan berdebat lagi. Ho, tapi pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia menggenggam tangannya ke arah Chun Wu, Xia Yu, Dong Sue, dan Qiu Zhu. Lalu dengan sopan berkata, lanjut usia, Wuking mengucapkan terima kasih atas perawatannya kemarin. Aku mengucapkan terima kasih yang tak ada habisnya untuk itu, dan jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan membalas kalian semua. Petik 2. Junior Wuking, jangan katakan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Apa ini tentang membayar atau tidak membayar? Jika kamu harus menuntut pembayaran, maka aku harus membayar kamu. Lagi pula, jika itu bukan untukmu hari itu, kekuatan rohku sangat mungkin tidak akan pulih, apalagi diperkuat. Ada sedikit rasa malu di wajah Qiu Zhu. Junior Wuking, tolong jangan marah. Meskipun kata-kata Dong Sue sebelumnya sedikit berlebihan, kamu tidak perlu mengingatnya. Kemarahannya sebenarnya tidak mengandung niat jahat. Xia Yu juga berbicara dan mendesak, tetapi sangat jelas, dia berdiri sepenuhnya di sisi Dong Sue. Pada saat itu juga, meskipun penampilan Xia Yu tidak jelas, Chu Feng dapat mengatakan bahwa Xia Yu dan Dong Sue memiliki temperamen yang sama. Meski baik hati, jika mereka menemukan situasi yang berkaitan dengan keuntungan mereka sendiri, mereka akan berubah menjadi orang lain. Chu Feng tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada orang-orang semacam itu. Dia mencibir, lalu berkata, Senior Xia Yu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku mengerti maksud kamu, tetapi aku, Wuking, tidak ingin menjadi lintah, atau beban siapapun. Aku akan mengambil cuti aku di sini. Petik 2. Saat dia berbicara, Chu Feng naik ke udara dan terbang menuju kejauhan. Saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan bertemu Ya Fei karena dia hanya tahu bahwa dia tidak ingin tinggal di belakang dan menanggung penderitaan mereka.
Junior Wuking, tunggu aku. Tapi tak lama setelah Chu Feng terbang, dia mendengar suara Chunwu dari belakang. Memutar kepalanya untuk melihat, memang Chunwu yang menangkapnya. Senior Chunwu, mengapa kamu datang? Chu Feng sedikit terkejut ketika melihat Chunwu. Karena aku merasa senior Dong Sue dan yang lainnya salah. Aku ingin mengikuti kamu, kata Chunwu. Tapi senior Chunwu, apakah kamu tidak takut bahwa aku hanya sesumbar dan pada kenyataannya aku tidak benar-benar memiliki kekuatan untuk menangkap tanda bela diri? Chu Feng tertawa ketika menjawab. Terus, apakah kamu pikir aku tidak bisa bertahan hidup setelah meninggalkan mereka? Wajah Chunwu bangkit dan miring ke samping, itu penuh percaya diri. Setelah itu, dia diam-diam mendekati telinga Chu Feng dan berkata dengan suara rendah, aku akan diam-diam memberitahumu ini. Aku memiliki 5 roh dunia dan mereka semua berada di ranah martial lord. Meskipun kultivasi aku jauh dari sama dengan 3 senior aku, masih ada kekuatan dalam jumlah. Dengan mereka membantu, aku juga bisa menangkap tanda marsial. Pada saat itu, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Akan baik-baik saja untuk mengamati dari samping. Jadi, jangan khawatir. Dengan senior Chunwu kamu, aku jamin kamu tidak akan kembali dengan tangan kosong. Kita tidak bisa mendapatkan keterampilan bela diri terlarang, tetapi setidaknya kita perlu mendapatkan keterampilan bela diri peringkat 9, kan? Kamu harus tahu bahwa keterampilan bela diri di alam abadi menandai marsial berasal dari era kuno. Bahkan jika itu adalah keterampilan bela diri peringkat 9, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan keterampilan bela diri peringkat 9 modern. Kata Chunwu dengan senyum ringan di wajahnya saat dia menepuk dadanya dengan pasti. Melihat Chunwu bertingkah seperti ini, meskipun Chu Feng tidak banyak bicara, hatinya hangat. Tidak peduli bagaimana Chunwu memperlakukan orang lain, untuk dirinya sendiri, dia tulus dan bisa berbicara tentang apapun. Pada saat itu juga, Chu Feng sudah benar-benar, dengan sepenuh hati, menganggap Chunwu sebagai teman yang baik. Lagi pula, hati manusia terbuat dari daging, bukan batu. Kalau tidak mereka akan berhati dingin, dan Chu Feng adalah orang yang menekankan persahabatan. Jika orang lain memberinya rasa hormat, ia akan memberi mereka 10 kaki rasa hormat. Jika yang lain memberinya setetes air, ia akan memberi mereka seluruh sungai. Jadi, Chu Feng bertekad tidak hanya untuk secara merata membagi tanda bela diri yang diperolehnya di alam abadi menandai bela diri, di masa depan, selama Chunwu membutuhkannya. Terlepas dari masalah apa itu, Chu Feng akan membantunya. Di tempat sebelum di mana mereka berdebat, Xia Yu, Dong Sue, dan Qiu Zhu masih tetap berdiri di tempat mereka, tidak tergerak. Qiu Zhu terus menatap ke arah kepergian Chunwu, sedikit mengernyitkan alisnya, dan berkata dengan sangat cemas, Senior Xia Yu, Senior Dong Sue. Bagaimana kalian berdua membiarkan mereka pergi begitu saja? Bab 680 membelah keberuntungan saat itu ada. Cukup bagus bagi Wuking untuk pergi. Sebenarnya, bahkan jika Junior Dong Sue tidak mengusirnya, aku akan memikirkan sesuatu juga. Setelah semua, alam abadi martial marking ini hanya dibuka setiap 6 tahun sekali. Aku tidak ingin ditunda karena dia. Adapun gadis itu Chunwu, dia memang terlalu disengaja. Namun, dia sendiri memilih jalan ini, sehingga tidak dapat disalahkan pada orang lain. Tanpa bantuan kami, dia tidak bisa mencapai banyak kebesaran. Pada saat martial marking Immortal Realm ditutup dan dia hanya bisa bertukar beberapa keterampilan bela diri tingkat rendah. Biarkan dia menyesal kemudian. Senyum yang ramah di wajah Xia Yu tidak lebih, dan benar-benar menjadi wajah yang sama dengan Dong Sue, bahkan mungkin lebih menyeramkan. Tapi bahaya realem marsial menandai abadi tidak dapat diprediksi, dan Junior Wuking telah memiliki beberapa konflik dengan Ye Fei. Jika mereka bertemu orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Immortal, bukankah mereka berdua akan? Qiu Zhu masih agak khawatir. Aku katakan, Junior Qiu Zhu, kamu memiliki sifat yang terlalu baik. Kamu selalu mempertimbangkan orang lain, tetapi siapa yang akan mempertimbangkan kamu? Jangan lupa bahwa dunia kultivasi adalah dunia tempat orang makan. Jika kamu terus seperti ini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan tahu jika kamu dijual kepada seseorang suatu hari, Dong Sue berkata sedikit dengan tidak senang. Baiklah,
Jangan berisik karena Wuking. Meskipun kami tidak meminta dia menyeret kami masih harus menghemat waktu. Kyuzu, kamu tidak ingin jumlah tanda bela diri yang kamu dapatkan kali ini lebih rendah dari Yafei, bukan? Xia Yu bertanya pada Kyuzu. Kyuzu tidak menjawab, tetapi penampilannya memberi Xia Yu jawaban. Kalau begitu berhenti menatap dan cepatlah bergerak. Saat Xia Yu berbicara, dia sudah terbang menuju langit yang jauh. Adapun Dong Sui, dia juga mengikuti dengan cepat setelahnya. Melihat ini, Kyuzu menggigit bibirnya dan ragu-ragu sebentar. Namun, pada akhirnya, dia terbang mengejar mereka berdua. Pada saat yang sama, Chu Feng dan Chun Wu telah terbang turun dari langit rendah dan tiba di puncak bukit yang telanjang. Junior Wuking, mengapa kamu turun? Tanda bela diri tidak dapat ditemukan di pegunungan ini. Melihat Chu Feng menatap bukit kecil dengan wajah penuh kebahagiaan, Chun Wu merasa sangat bingung. Chu Feng menunjukkan padanya untuk diam, lalu dengan pikiran, membuka formasi Sealing Spirit. Tak lama kemudian, dia mulai meletakkan formasi roh pembukaan dengan teknik yang sangat terampil. Pada awalnya, Chun Wu berkedip ketika melihat tindakan Chu Feng, matanya penuh kejutan dan menjadi semakin bingung karena dia tidak bisa mengerti apa yang sedang dilakukan Chu Feng. Jika dia tidak mengenalnya, dan melihat seseorang melakukan hal semacam itu di bukit kosong, dia pasti akan berpikir orang itu sakit mental. Namun, setelah Chu Feng meletakkan formasi roh pembukaan dengan metode cepat kilat dan dengan ringan berteriak, "Buka!" Dengan desir, cahaya keemasan keluar dari formasi itu dan dengan dentuman, itu menabrak formasi Sealing Spirit. Surga! Ini sebenarnya tanda marsial. Apa yang sedang terjadi? Dari mana asalnya? Pada saat itu, Chun Wu tercengang karena dia bisa melihat objek yang menabrak formasi roh adalah tanda bela diri. Tapi tempat itu sudah ditutup rapat, jadi dari mana tanda marsial berasal? Berpikir bolak-balik, mata Chun Wu tiba-tiba menyala. Lalu tak lama setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke arah bukit kosong tempat Chu Feng meletakkan formasi roh pembuka. Dan bertanya dengan wajah penuh kejutan, "Junior Wuking, kamu tidak akan telah memaksa tanda bela diri ini keluar dari bukit itu, kan?" Petik 2. Senior Chun Wu benar-benar pintar. Sejujurnya, aku bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan bukit kecil yang kelihatannya normal ini, pada kenyataannya, adalah tempat di mana Martial Marking tinggal. Itu juga mengapa aku harus terbang rendah dan menyapu tatapanku terus-menerus di pegunungan di bawah, Feng menjelaskan sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia menghendaki formasi Sealing Spirit untuk memaksa tanda bela diri di depan Chun Wu, dan menambahkan, "Senior Chun Wu, aku sudah memiliki tanda bela diri ketiga. Yang ini milikmu." Petik 2. Memberikannya padaku. Benarkah? Tapi ini, melihat bahwa Chu Feng benar-benar berencana untuk memberikan tanda bela diri kepadanya, Chun Wu terkejut dan gembira, namun, dia agak malu. "Senior Chun Wu, aku menduga jika kamu juga memiliki kemampuan ini, kamu pasti akan melakukan hal yang sama dengan aku. Saat ini, kamu dan aku bepergian bersama, jadi wajar saja, kami berbagi keberuntungan dan kesulitan saat mereka muncul." Petik 2. Melihat Chu Feng bersikeras seperti itu, Chun Wu tidak bisa menolak dan hanya bisa membuka tangannya dan menghancurkan tanda bela diri, mengirimkannya ke lengannya. Melihat tanda bela diri ketiga muncul di lengannya yang seperti salju, hati Chun Wu sangat rumit. Namun, dia bisa mengkonfirmasi bahwa datang setelah Chu Feng adalah keputusan yang sangat benar. Dia tampaknya bisa melihat hasil dari panennya yang melimpah serta tiga wajah seniornya yang tak henti-hentinya terkejut setelah selesainya Martial Marking Immortal Realm. Memang, Chu Feng tidak mengecewakan Chun Wu. Saat semua orang mencari dan berebut tanda marsial di udara, hanya Chu Feng dan Chun Wu mencari di atas pegunungan. Selain itu, panen yang mereka dapatkan membuat Chun Wu terkejut dan gembira. Pada hari ke-8 dari pembukaan Immortal Realm Martial, muncul 80 tanda marsial di lengannya. Panen seperti ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Sebelum masuk, panen terbaik yang diantisipasinya tidak lebih dari 50 tanda bela diri. Namun, saat ini, acara Martial Marking Immortal Realm belum berakhir, namun ia sudah mendapatkan jauh lebih banyak dari yang ia harapkan. Selain merasakan kegembiraan dan kebahagiaan,
Apa yang dia rasakan lebih adalah kekaguman terhadap Chu Feng karena dia benar-benar sangat istimewa. Begitu istimewa sehingga dia hampir melampaui apa yang bisa dipikirkannya. Senior Chunwu, apa yang kamu pikirkan? Penandaan bela diri ini milikmu, kata Chu Feng sambil menunjuk penandaan bela diri yang baru saja dipaksa keluar dan saat ini disegel oleh formasi roh. Junior Wuking, aku tidak membutuhkannya. Dalam beberapa hari terakhir, itu semua karena kamu bahwa aku dapat memperoleh begitu banyak tanda bela diri. Bagi aku, ini sudah cukup. Kamu tidak perlu membagi tanda bela diri yang kamu dapatkan dari sekarang denganku. Gunakan mereka sendiri. Dengan itu, kamu tidak hanya dapat menukar mereka dengan keterampilan bela diri terlarang, kamu bahkan memiliki kesempatan untuk memecahkan rekor yang ditetapkan Mu Rongsun, saran Chunwu. Ho, namun, Chu Feng hanya tersenyum ringan pada kata-kata Chunwu, lalu berkata, benar-benar tidak mudah untuk memecahkan rekornya, tapi itu bukan sesuatu yang ingin aku lakukan. Saat ini, aku hanya ingin melakukan satu hal. Ini untuk berbagi secara merata dengan kamu semua tanda bela diri yang ditemukan dalam alam abadi tanda bela diri. Aku sudah mengatakan bahwa kami berbagi keberuntungan dan kesulitan. Kamu telah melakukan bagian kesulitan, jadi aku juga harus melakukan bagian keberuntungan. Petik 2. Junior Wuking, kamu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, meskipun hati Chunwu hangat, itu terasa sakit pada saat yang sama. Mata indahnya sebenarnya agak basah karena berkilauan dengan air mata yang berkilau. Tepat pada saat itu, penandaan bela diri dipaksa sebelum Chunwu, dan Chu Feng berkata sambil tersenyum, Senior Chunwu, keterampilan bela diri terlarang memang tujuan aku. Tetapi tujuan aku adalah untuk kita berdua untuk mendapatkan bela diri terlarang keterampilan. Kamu harus membantu aku menyelesaikannya. Petik 2. Dan ketika dia melihat senyum Chu Feng yang mempesona serta tatapannya yang tulus, Chunwu benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Dia hanya bisa menghapus air mata dari sudut matanya, mengerutkan bibirnya untuk membentuk senyum manis, mengangguk, dan berkata,